Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah setengah hari, Luo Feng yang berada di Menara Bintang memasuki tubuh dewa dari bentuk kehidupan besar yang tampaknya adalah Yang Mulia Raja Dewa. Dia tiba di luar miniatur alam semesta dunia jin dan menunggu dalam diam. Dia sedang menunggu hingga dinding membran akan mulai memutih. Setengah bulan lagi telah berlalu. Ini telah berubah, gumam Luo Feng sambil melihat ke kejauhan. Dinding membran miniatur alam semesta di dalam ruang hampa telah sepenuhnya berubah menjadi putih. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah setelah 1 triliun era, jumlah makhluk agung yang memasuki dunia jin telah menyusut menjadi hanya sedikit. Dan ini sebagian besar adalah master alam semesta yang baru muncul dari alam semesta asli yang datang untuk mencari petualangan. Kali ini selain Luo Feng tidak ada orang lain. Shu, menara bintang terbang dengan cepat. Segera itu menembus dinding membran untuk memasuki dunia jin. Dikelilingi oleh selimut awan yang luas, menara bintang menerobos kabut untuk turun dengan tergesa-gesa. Tak jauh dari situ ada sebuah kapal yang diparkir di tengah awan. Teruskan. Luo Feng berjubah putih muncul. Menara bintang jatuh ke telapak tangannya dan kemudian Luo Feng langsung menuju ke kapal. Pintu kabin otomatis terbuka untuk menyambutnya. Kapal ini digerakkan oleh avatar kekuatan Dewa Luo Feng yang telah dia tinggalkan di dunia jin selama ini. Secara alami, itu membawa sejumlah besar harta. Di dalam ruang kabin, avatar kekuatan dewa itu duduk bersila di sudut. Lantai yang seharusnya kosong di sebelahnya ditempati oleh sejumlah besar harta karun. Kebanyakan dari mereka adalah harta karun tipe robot. Ada juga beberapa harta tambahan lainnya. Saat Luo Feng tiba, dengan lambaian tangan, dia segera menyimpan semua harta karun ini. Dengan harta karun ini, saat pertarunganku dengan binatang sektor, kesuksesan ada dalam genggamanku. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyuman. Pada saat yang sama, dia dilanda pikiran. Di sampingnya, cincin titik militer di pergelangan tangan avatar kekuatan dewa miliknya itu langsung diaktifkan. Seketika lingkungannya berubah menjadi dunia senjata militer. Ada perubahan dalam ruang sekitarnya. Kemudian sosok emas turun dari ketinggian di langit. Tuan Bima Sakti, sapa sosok emas itu dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Tolong bantu saya untuk mengevaluasi tingkat harta karun ini. Seberkas cahaya terlepas dari tubuh Luo Feng, di mana ia langsung tergantung mengapung. Ia memiliki 5 pasang sayap yang semuanya tersebar luas, memancarkan kekuatan tak terbatas dan menindas. Ini adalah salah satu harta penting Luo Feng, sayap Siwu. Dimengerti, jawab sosok emas itu dengan hormat. Berdengung, kedua mata sosok emas itu menembakkan sinar kemasan yang menyelimuti sayap Siwu. Sosok emas menjadi tampilan yang menakjubkan dengan seluruh tubuhnya diterangi oleh sinar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan menyelimuti setiap inci di sekitar sayap Siwu. Saat mereka menyelidiki dan menjelajah dengan sangat teliti. Sementara itu, di dalam lembah Raja Dewa, di dunia jin yang jauh di tingkat teratas menara Wuki. Pada saat itu, kesadaran virtual Raja Dewa Jin tiba-tiba menoleh dan tenggelam dalam pikirannya. Ia melihat jauh ke ruang hampa yang jauh ke arah tertentu. Arah itu adalah tempat Luo Feng mengevaluasi hartanya. Bima Sakti, Raja Dewa Jin terkejut. Selain harta dari dinasti Jin, aku tidak menyangka Bima Sakti ini juga memiliki harta dari dinasti Wu. Sepertinya dia pasti mengalami beberapa pertemuan yang luar biasa. Tapi Raja Dewa Jin tersenyum. Lebih baik jika dia lebih kuat dan memiliki latar belakang yang lebih rumit.
Kembali ke tempat Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia menyaksikan. Sampai sekarang, bahkan dia tidak tahu dari mana sebenarnya sayap Siwu berasal. Sosok emas itu menarik semua sinar cahaya, kemudian dengan sangat hormat berkata, "Tuan Bima Sakti, sayap ini adalah harta karun tipe robot. Tampaknya itu adalah barang berharga milik dari bangsa Wu yang hancur, dan awalnya disebut sayap emas sautik." Bangsa Wu yang hancur, sayap emas sautik, gumam Luo Feng tercengang. Sayap emas sautik memiliki total 6 pasang sayap, kata sosok emas sopan. Saat ini terdiri dari 5 pasang, jadi dianggap dalam keadaan tidak lengkap. Ia kehilangan sepasang sayap keenam. Sebelum dihancurkan, bangsa Wu berada pada masa makmurnya. Itu sedikit lebih kuat dari bangsa Jinku. Bangsa Wu paling ahli dalam menciptakan harta karun jenis robot. Dalam pertempuran negara adidaya di peradaban kuno itu, hasil sebagian besar bergantung pada pasukan. Pasukan tak berujung dipasangkan dengan sejumlah besar harta jenis robot dapat melakukan serangan yang begitu kuat, sehingga bahkan mereka yang dianggap sebagai makhluk suci lebih suka menghindari serangan kuat ini. Luo Feng mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Dia sudah menyadari hal ini. Pembagian kemampuan terdiri dari tingkat-tingkat yang diberi peringkat sesuai: dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dewa sejati abadi, makhluk suci, dan raja dewa. Prajurit dalam pasukan berjumlah miliaran. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Mengandalkan harta tipe robot, bahkan makhluk setingkat makhluk suci, pasti tak terhentikan, kecuali raja dewa secara pribadi muncul. Namun, saat raja dewa pergi berperang, itu hampir sama seperti pertempuran hidup dan mati. Sosok emas itu melanjutkan berkata, "Di dalam pasukan, kelas utama harta karun adalah klasifikasi kelompok, dan sayap emas sautik dianggap sebagai salah satu harta paling luar biasa milik peradaban kuno. Harta karun tipe robot tidak banyak berguna bagi makhluk yang berada di tingkat suci. Untuk yang mulia raja dewa, mereka menjadi semakin tidak berguna. Adapun harta jenis robot yang digunakan oleh dewa sejati abadi, ini praktis mewakili puncak dari semua harta jenis robot. Sayap emas sautik adalah harta jenis robot yang secara khusus diciptakan untuk dewa sejati abadi," kata sosok emas itu. Mata Luo Feng bersinar saat dia mendengarkan ini. Sayap emas sautik terdiri dari total 6 pasang sayap, dan efeknya semuanya berbeda, lanjut sosok emas itu. Dengan sepasang sayap pertama, seseorang dapat menggunakan waktu dan ruang untuk mempercepat kecepatan pelariannya. Sepasang sayap ini dapat digunakan oleh sebagian orang jenius dari peradaban kunoku. Bahkan para pejuang dan kesatria abadi dapat menggunakan itu. Dengan sepasang sayap kedua, seseorang dapat mengontrol waktu dan ruang. Ini adalah penyederhanaan situasi di mana perintah dewa sejati setelah diberikan harus ditegakkan dengan ketat. Sepasang sayap ini bisa digunakan oleh ahli hukum biasa. Dengan sepasang sayap ketiga, seseorang dapat membaca pikiran di ruang hampa. Ini adalah penyederhanaan pembacaan pikiran di ruang hampa oleh dewa ruang hampa sejati. Sepasang sayap ini dapat digunakan oleh dewa sejati biasa. Dengan sepasang sayap keempat, seseorang dapat membangun alam semesta dengan satu pikiran. Ini adalah penyederhanaan keterampilan dewa sejati abadi dalam membangun miniatur alam semesta dengan satu pikiran. Sepasang sayap ini dapat digunakan oleh dewa ruang hampa sejati. Sepasang sayap kelima sampai batas tertentu digunakan untuk mengendalikan kekacauan. Ini juga bagaimana nama sayap emas sautik muncul. Biasanya dewa sejati abadi akan dapat menggunakan sepasang sayap ini. Lalu mengandalkan pada kekuatannya, mereka dapat memiliki bagian dari kekuatan makhluk suci. Energi yang disimpan di dalam asal kemudian setara dengan suplai energi cadangan. Ini juga dapat memungkinkan dewa sejati abadi bertahan lebih lama dalam pertempuran. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Sekarang dia mengerti. Tidak heran kekuatan pedang ketika dilepaskan dari asalnya masih begitu kuat.
Sepasang sayap ketiga memungkinkan seseorang membaca pikiran di ruang hampa dan dapat digunakan oleh dewa sejati biasa. Tapi aku sama sekali tidak biasa, aku bisa menggunakannya, bahkan ketika aku hanya seorang master alam semesta. Luo Feng mendesah. Tidak heran dia membutuhkan waktu lama untuk memahami tahap ketiga dari sayap Siwu. Cara sayap dirancang sedemikian rupa sehingga pasangan sayap ketiga awalnya dimaksudkan untuk diaktifkan oleh orang-orang di tingkat dewa sejati. Jadi bagiku sebagai master alam semesta, persyaratannya tentu jauh lebih tinggi. Sepasang sayap keempat mampu membangun alam semesta dengan satu pikiran. Saya mungkin sangat berhasil, tapi saya masih merasa ada kerusakan yang tidak dapat diaktifkan hingga selesai, gumam Luo Feng. Kemudian Luo Feng melanjutkan berkata, evaluasi harta ini untukku juga. Sebuah menara kecil muncul di telapak tangan Luo Feng. Kemudian segera setelah itu sebuah menara berlantai 9 terbang untuk digantung di udara. Ini tidak lain adalah menara bintang. Luo Feng memandang menara bintang yang mengambang. Cari tahu dari mana asalnya, perintah Luo Feng. Ya, Tuan Bima Sakti, jawab cahaya kemasan, dan kemudian dua jejak cahaya keluar dari matanya dan mulai memeriksa menara bintang. Cahaya terus datang dari tubuhnya menutupi menara bintang. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Luo Feng menunggu sambil memperhatikan. Sudah lebih dari 5 menit. Namun makhluk cahaya kemasan masih memeriksa menara. Apakah masih belum selesai? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, karena hanya butuh beberapa saat untuk memeriksa sayap Siwu. Makhluk cahaya kemasan tidak bereaksi sama sekali. Di tempat lain, di tingkat atas menara Wuki di dunia Jin, Raja Dewa Jin sedang melihat ke arah itu. Dia tampak bingung ketika dia berkata, ini harta karun sejati. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sangat rumit dan superlatif, sehingga aku tidak dapat membedakan apapun darinya. Itu pasti barang berharga yang hanya bisa ditempa oleh Raja Dewa. Dalam peradaban kuno, Raja Dewa adalah makhluk tertinggi mirip dengan kaisar dari beberapa peradaban. Dia sama hebatnya denganku. Jika tidak lebih baik, siapa yang membuat barang berharga ini? Nampakku belum pernah melihat ini sebelumnya. Raja Dewa Jin bingung, meskipun dia hanya kesadaran spiritual yang memiliki semua ingatan tentang Raja Dewa Jin. Jadi dia tahu setiap harta karun sejati tertinggi dari peradaban kuno. Sementara itu, Luo Feng masih menunggu. Setelah beberapa lama, cahaya kemasan mengambil kembali semua cahaya itu. Bagaimana dengan itu? Tanya Luo Feng. Dia tampak agak cemas. Cahaya kemasan berkata dengan hormat, saya telah memeriksanya dengan hati-hati, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Itu di luar jangkauan pemeriksaanku. Di luar jangkauan Anda? Tanya Luo Feng bingung. Ya, kata makhluk cahaya kemasan, aku bisa mengetahui segalanya tentang barang berharga dalam jangkauan dewa sejati abadi. Namun ketika melampaui tingkat dewa sejati abadi, itu akan sulit bagiku. Menurutku, ini adalah barang berharga yang digunakan oleh makhluk paling sedikit di tingkat makhluk suci. Menurutku, ini adalah barang berharga yang digunakan oleh makhluk yang paling sedikit di tingkat makhluk suci. Luo Feng mengangkat alisnya, tetapi dia tidak terkejut. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia tahu bahwa meskipun sayap Siwu luar biasa, namun itu bahkan tidak semisterius menara bintang. Tuan Bima Sakti, Raja kemasan itu dengan cemas. Saya baru saja menerima pesan dari Yang Mulia Raja Dewa. Pesannya tentang barang berharga ini. Yang Mulia Raja Dewa? Luo Feng sangat gembira. Apa yang dikatakan Yang Mulia Raja Dewa? Tanya Luo Feng. Dia berkata bahwa barang berharga tipe menara ini hanya bisa dibuat oleh Raja Dewa, kata makhluk cahaya kemasan itu. Ditambah, itu pasti barang berharga tingkat atas yang ditempa oleh Raja Dewa yang ahli dalam membuat barang berharga. Dan itu ditempa setelah menggunakan banyak bahan berharga dan energi yang besar. Barang berharga jenis menara ini cukup untuk digunakan oleh Raja Dewa sebagai senjata utama. Luo Feng sangat senang, senjata utama dari Raja Dewa. Bagaimana saya bisa mendapatkan ini?
Itu jelas tidak bisa dibuat oleh tamu kuno yang duduk. Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Dari mana asalnya? Barang berharga tertinggi seperti itu pasti terkenal bahkan di peradaban kuno, tanya Luo Feng. Cahaya kemasan berkata dengan hormat. Para guru dari para dewa sejati pada tingkat ini semuanya harus terkemuka dan harta karun sejati juga harus terkenal. Namun Yang Mulia Raja Dewa berkata, dia belum pernah melihat harta sejati seperti ini dan dia belum pernah mendengar tentang dewa sejati pada tingkat ini dalam peradaban kuno. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang itu. Luo Feng semakin bingung. Dia hanya memikirkan banyak hal, tapi tidak ada kesimpulan. Kemudian dia berkata, bisakah Anda memeriksa yang ini? Luo Feng melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang bayangan darah untuk membiarkan cahaya kemasan memeriksanya. Di tempat lain, di lembah Raja Dewa, Yang Mulia Raja Dewa tersenyum. Bima Sakti, pedang ini adalah embrio pada tingkat Raja Dewa, kata Raja Dewa Jin. Suaranya bergema di telinga Luo Feng. Itu menggunakan banyak bahan berharga, namun Anda perlu menanamkan teknik Anda sendiri ke dalam pedang, sehingga embrio bisa menjadi senjata sejati. Lagi pula, hampir tidak mungkin membuat barang berharga pada tingkat barang berharga tipe menara Anda. Apa nama dari barang berharga tipe menara itu? Luo Feng tersenyum setelah mendengar suara Yang Mulia Raja Dewa. Yang Mulia, ini namanya Menara Bintang. Menara Bintang ya, kata Raja Dewa Jin yang mentranslasikan suaranya. Itu adalah barang berharga jenis segel yang dapat menekan banyak musuh dan bahkan dapat memperbudak musuh. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu akan dengan mudah memperbudak musuh yang kamu jebak di Menara Bintang itu, dan mereka tidak akan pernah mengkhianatimu. Tentu saja, semakin lemah makhluk agung, semakin mudah untuk memperbudak mereka. Itu terutama digunakan untuk penindasan, tapi juga bisa digunakan untuk bertarung. Itu juga salah satu barang berharga tipe pertempuran yang paling berharga, dan itu senjata utama yang digunakan oleh Raja Dewa. Itu tidak ternilai harganya. Bahkan ketika embrio Anda menjadi pedang Raja Dewa, 10 diantaranya dapat menyaingi 1. Sungguh beruntung Anda bisa mendapatkannya. Saya bahkan lebih yakin bahwa Anda dapat mencapai setingkat denganku. Luo Feng menahan nafas saat mendengarkan kata-kata Raja Dewa. Penekanan, perbudakan. Menara Bintang dapat memperbudak musuhku. Sepertinya aku terlalu lemah untuk memanfaatkan Menara Bintang sepenuhnya, pikir Luo Feng. Setelah beberapa saat, Luo Feng meninggalkan dunia jin dengan banyak barang berharga, tetapi dia masih meninggalkan avatar kekuatan dewa di dunia jin. Menara Bintang, sayap Siwu, gumam Luo Feng tersenyum. Kedua barang berharga ini memang luar biasa, terutama Menara Bintang. Apa sebenarnya tujuan guru? Pikir Luo Feng. Tamu kuno yang duduk telah menghabiskan masa-masa tanpa akhir. Untuk apa? Luo Feng tahu bahwa itu terkait dengan beberapa rahasia dalam lautan semesta. Bahkan tamu kuno yang duduk telah mengatakan bahwa dia hanya bisa membicarakannya setelah krisis binatang sektor selesai. Yang berarti tidak ada gunanya membicarakannya saat binatang sektor masih ada. Hahaha, jika saya hanya tinggal di Menara Bintang, bahkan jika 10 juta binatang sektor menyerangku pada saat yang sama, mereka tidak dapat menyakitiku, kata Luo Feng. Dia sangat senang. Namun, bahkan jika saya dapat bertahan di beberapa tempat yang menakutkan, saya akan terjebak di sana selamanya jika semua binatang sektor mendorong Menara Bintang ke dalam 3 jurang ekstrim, dan saya bisa kembali dengan teknik sungai abadi. Namun Menara Bintangku tidak akan pernah bisa kembali, pikir Luo Feng. Dia memang percaya diri, tetapi dia masih akan kehilangan nyawanya jika dia tidak cukup berhati-hati. Untungnya, saya memiliki Morosa. Luo Feng melihat ke binatang sektor di sisinya. Dalam kekacauan udara di lautan semesta, Menara Bintang bergerak maju dengan cepat, memasuki miniatur alam semesta Luo Feng. Avatarku akan mengendarai pesawat luar angkasa ini. Morosa, tetaplah di dalam kapal
dan rasakan segala sesuatu di sarang binatang sektor, kata Luo Feng. Ya Tuan, jawab Morosa. Luo Feng tersenyum berkata, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan pergi ke sarang binatang sektor sekarang, dan aku akan menangkap banyak binatang sektor dan membawanya kembali untuk kau telan. Ah, Morosa sangat gembira. Bantu saja aku, kata Luo Feng. Kemudian dia meninggalkan miniatur alam semestanya. Adapun Morosa, Luo Feng ingin membudidayakannya menjadi raja dari binatang sektor. Sarang binatang sektor. Luo Feng melihat ruang tak berujung di kejauhan. Siu, menara bintang bergerak maju menuju sektor puncak miring di lautan semesta. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Luo Feng tiba di sektor puncak miring yang telah dikelilingi oleh domain air yang tak berujung. Luo Feng terjun langsung ke dalam air dan segera berteleportasi menuju tempat yang ditargetkan. Dia maju menuju ruang sayap. Jika dia mengambil rute yang biasanya untuk sampai ke tanah kegelapan, dia harus memasuki puncak gunung itu dan menerobos melalui wilayah yang luas. Namun, dengan mengambil jalur lain melalui ruang sayap, dia bisa mencapai inti dengan segera. Pertama kali saya datang ke sini, saya sangat berhati-hati. Manuver menara bintang, Luo Feng melewati ruang sayap dan memasuki lorong lain. Dia sudah sangat akrab dengan tempat itu. Sebelumnya, disinilah aku mendapatkan asal. Jika aku bisa mendapatkan asal yang lain, itu akan bagus. Tapi hal seperti itu selalu terjadi secara kebetulan. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Hukum alam semesta tertinggi yang tidak berwujud memberikan pengaruhnya atas segalanya. Gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Di dalam dunia jin, semua makhluk agung tidak bisa keluar. Jika mereka menginjakan kaki di luar, mereka pasti akan mati. Bahkan kekuatan dewa yang ditransformasikan tidak dapat dikeluarkan. Hanya beberapa benda tak bernyawa yang diizinkan keluar dari dunia jin. Jika saja Jenderal Salju Harmonis dan prajuritnya bisa keluar, maka pasukan binatang sektor itu akan dimusnahkan berabad-abad yang lalu. Binatang sektor mungkin sangat kuat, tapi bagaimanapun juga mereka masih dalam masa berkembang biak. Bagi berbagai ras di samudera semesta, itu adalah krisis besar. Tapi bagi dunia jin, itu akan sangat mudah. Sayangnya, semuanya terjebak di dunia jin. Jelas, semua ini berada di bawah pengaruh hukum alam semesta tertinggi yang tidak berwujud. Ketika bangsa jin dihancurkan, semua kehidupan di dunia jin terperangkap memenangkan miniatur alam semesta itu untuk selamanya. Selamanya tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan meratap. Siu, menara bintang terus menerobos, terkadang berteleportasi, terkadang terbang dengan kecepatan tinggi. Di tengah lahar panas membara, menara bintang terus maju, terbang keluar dari lapisan lava. Jauh di kejauhan, ia mendekati pusaran air angin puyuh yang tak berujung. Di depan, ini adalah wilayah perairan 10.000 gelombang. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Setelah saya sampai ke wilayah perairan 10.000 gelombang, saya akan berada di dekat tanah kegelapan. Kaisar Yanxia dan Dewa Leluhur Batu Naga, keduanya berada di wilayah perairan 10.000 gelombang. Saat aku benar-benar berkonfrontasi dengan binatang sektor dan ada waktu luang, aku pasti akan mengakhiri kalian berdua. Gumam Luo Feng. Menara bintang terbang langsung ke wilayah perairan 10.000 gelombang tanpa jeda, lalu mulai menutup di tanah kegelapan. Batas terjauh dari wilayah perairan yang luas ini diselimuti kegelapan total. Itu adalah sejenis kegelapan yang akan membuat jiwa manusia bergetar. Menara bintang berhenti di perbatasan tanah kegelapan. Luo Feng memandang jauh ke kejauhan, di mana pemandangan kegelapan tak berujung menyambutnya. Morosa, panggil Luo Feng. Di dalam miniatur alam semesta Luo Feng, Morosa berikan peta bintang, sarang binatang sektor, dan juga posisi setiap satu dari jutaan binatang sektor itu. Tunjukkan mereka di peta, kata avatar kekuatan Dewa Luo Feng. Morosa menjawab dengan sangat hormat. Ya Tuan, tapi Tuan,
saya mungkin dapat mendeteksi posisi setiap binatang sektor dari jarak jauh. Tapi jarak antara mereka terlalu jauh. Jadi koordinat yang saya berikan hanya bisa menunjukkan perkiraan wilayah. Tingkat presisi tidak akan terlalu tepat. Cukup, avatar kekuatan dewa itu mengangguk. Saat Morosa dengan hati-hati mencoba mendeteksi lokasi binatang sektor, jejak kekuatan binatang sektor juga mulai menghilang dari permukaan tubuhnya untuk digantung di udara. Jejak kekuatan binatang sektor ini terkondensasi untuk membentuk bola besar dengan diameter sekitar 1 juta kilometer. Seluruh sarang binatang sektor telah menjadi sebuah bola, Morosa menjelaskan. Ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua indera. Jika ada di antara kalian dewa sejati dari samudera semesta yang jatuh jauh ke dalamnya, kalian semua akan tersesat di dalamnya. Setelah itu, bola itu dengan diameter 1 juta kilometer mulai muncul titik-titik cahaya. Dan di sekitar setiap titik ada lingkaran cahaya, ada banyak tempat seperti itu. Setiap titik cahaya di sini mewakili satu binatang sektor. Area di mana lingkaran menyebar adalah wilayah di mana binatang sektor mungkin bisa ditemukan. Ini yang terbaik yang bisa aku berikan, kata Morosa. Tak lama kemudian, pada model sarang binatang sektor raksasa, beberapa pegunungan dan sungai mulai bermunculan. Ada benda material lain yang bisa ditemukan di tanah kegelapan. Aku mungkin budakmu, tapi aku tidak bisa mendeteksi keberadaanmu, Tuan. Avatar kekuatan Dewa Luofeng mengangguk. Tuan, Anda mungkin bisa mengandalkan pegunungan, sungai, dan gunung batu raksasa untuk menentukan koordinat keberadaan Anda sendiri, kata Morosa menyarankan. Tentu saja, kamu juga bisa mengandalkan lokasi dari binatang sektor untuk membantu menemukan keberadaanmu. Satu-satunya masalah dengan metode ini adalah bahwa monster akan menemukanmu dengan mudah. Saat ini, jumlah binatang sektor tidak termasuk diriku mencapai total lebih dari 9,2 juta. Baiklah, tolong tandai dan tunjukkan untuk saya lokasi wilayah 10.000 gelombang air, kata avatar kekuatan Dewa Luofeng. Tidak mungkin saya bisa menandai itu. Setelah tanah kegelapan mengambil bentuk bulat, secara internal itu berputar sangat lambat dan terus-menerus setiap saat. Sehubungan dengan revolusi di dalam, beberapa pegunungan tidak mengubah lokasi. Tapi di dunia luar, tanah kegelapan selalu berubah. Jadi mudah tersesat di dalam negeri kegelapan, kata Morosa. Avatar kekuatan Dewa Luofeng segera menjawab, memberikan perintah. Kalau begitu, Anda harus terus merasakannya dengan hati-hati. Saat binatang sektor mengubah lokasi, Anda harus mengubah modelnya untuk memastikan bahwa Anda selaras dengan perubahan sepanjang waktu. Ya, Tuan, jawab Morosa sambil menunjukkan ketaatan mutlak. Di tempat Luofeng, menara bintang berada di perbatasan wilayah 10.000 gelombang air sebelum akhirnya terbang langsung ke kegelapan yang tak berujung. Menara bintang menyusun. Luofeng dengan hati-hati mengendalikan menara bintang. Ini keheningan yang mematikan, gumam Luofeng. Dia menahan nafas. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh. Pada saat itu, dia sangat tidak jelas di mana dia berada. Dia harus bergantung pada titik referensi di tanah kegelapan untuk memahami apa yang ada di sekitar. Aku berharap dengan menjadi tak terlihat dan tak berbentuk, tidak akan ditemukan oleh binatang sektor. Saat aku ditemukan, rencana pertamaku akan gagal. Menyembunyikan. Menara bintang lenyap dan Luofeng muncul di dalam ruang hampa. Segera setelah itu, tubuhnya berubah. Perubahan. Sebuah batu apung sedang menuju ke tanah kegelapan. Terkadang berteleportasi, terkadang hanya mengambang. Batu ini tidak memiliki kehidupan seperti batu gunung biasa. Saat ia maju, dia juga merasakan riak luar angkasa. Hah? Luofeng tiba-tiba merasa terkejut dan segera berhenti. Sesaat kemudian, binatang sektor yang tampak mengerikan berteleportasi. Mengandalkan kemampuannya untuk mendeteksi benda-benda di luar angkasa, ia telah menemukan keberadaan batu itu dengan segera. Hah? Kedua mata merah tunggal itu menatap ke batu. Mengapa tiba-tiba ada batu di sini yang datang entah dari mana? Mungkinkah itu bidak yang terbang dari pegunungan yang runtuh dan hancur saat rekan-rekan yang lain saling bertarung? Binatang yang tampak mengerikan ini
menginjak batu tanpa peringatan. Dengan suara yang keras, batu itu pecah berkeping-keping. Binatang sektor menunjukkan ketidakpedulian dan pergi. Luo Feng mulai mendeteksi keberadaannya lagi. Setelah menunggu binatang sektor pergi, ia berkata, "Mengembun." Batuan itu memadat lagi. Sekali lagi, dia berteleportasi untuk maju. Ini adalah bagaimana Luo Feng dengan hati-hati mengandalkan kekuatan tak terlihat dan tak terwujud untuk menghindari ditemukan oleh binatang sektor. Dia telah menemukan 3 binatang sektor dan berdasarkan lokasi mereka, dia menentukan perkiraan koordinatnya sendiri. Kemudian, akhirnya dia sampai di tempat tertentu di pegunungan terapung itu. Pegunungan ini tingginya 1 triliun kilometer, berguling, itu melayang di udara di tengah kegelapan. Tiba-tiba, sepotong batu jatuh dari pegunungan dan langsung mengambil bentuk manusia. Luo Feng menghela nafas lega. Lokasiku sekarang sudah dikonfirmasi. Bergantung pada kemampuanku untuk tetap tak terlihat dan tak berwujud, binatang sektor tidak bisa mengenaliku. Namun, saat aku mulai melawan binatang sektor, saat satu binatang sektor menemukanku, itu akan sama seperti ditemukan oleh semua binatang sektor. Saat itu, aku akan dipaksa untuk menjalankan rencana lain. Sekarang, aku hanya bisa menyerang secara diam-diam satu binatang sektor. Kalau begitu, aku bisa menghancurkan pemimpinnya dan gengnya akan menjadi korban berikutnya. Karena aku hanya bisa menyerang secara diam-diam salah satu dari mereka, maka aku akan memilih Bedi. Ekspresi agresif melintas di mata Luo Feng. Sebelumnya, merasa telah secara khusus menandai keberadaan 100 binatang sektor terkuat di sarangnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.